به ومن والاه وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على الحرب المعطلة والجهمية، ذكر قول أبي عمرو الطلمنقي قال في كتابه في الأصول: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على العرش بذاته. وقال في هذا الكتاب أيضا: أجمع أهل السنة على أن الله على العرش على الحقيقة لا على المجاز. ثم ساق بسنده عن مالك قوله: الله في السماء وعلمه في كل مكان. ثم قال في هذا الكتاب: وأجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، ونحن ذلك من القرآن، أن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء. هذا لفظه في كتابه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. Ikhwati fillah, kita melanjutkan pembahasan kitab Ijtima'ul Juyushil Islamiyah Al-Harbil Mu'attilati wal Jahmiyah tentang perkataan murid-murid Imam Malik rahimahullah. Pada kesempatan yang sebelumnya kita telah menyebutkan bagaimana pandangan Imam Malik tentang Allah di atas arasy-Nya bersemayam. Kemudian kita nukil sebagian daripada perkataan muridnya. Kita lanjutkan. Dzikru qauli Abi Umar At-Talamanki, Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Al-Ma'afiri Al-Andalusi, dari Andalus. Kana imaman fil Qur'ani wa ulumihi, ulama yang menguasai ilmu tentang Quran dan ilmu-ilmunya. Walahu inayatun bil hadithi wa ulumihi, dia juga memiliki ilmu tentang hadis dan ilmu-ilmunya, wa rijalihi, dan para perawinya. Wa kana hafizan lis-sunani jami'an laha, dan dia termasuk salah seorang penghafal kitab-kitab sunnah, kitab-kitab hadis, mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Ya. Dan dia ini wafatnya pada tahun 429 Hijriah. Ya. Menunjukkan bahwa perkataan ini perkataan yang lama. Jangan dianggap orang yang mengatakan Allah di atas arsy bersemayam itu Wahabi. Gara-gara Syekh Muhammad yang mengatakannya, ini telah ada jauh-jauh hari. Pada abad keempat, ya, pada abad kedua, pada abad ke-1, dan inilah ya, akidah Ahlussunnah. Jadi jangan tertipu mengatakan ini paham Wahabi, bukan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak pernah membawa paham yang baru dalam agama, tidak ada paham baru. Ya, dalam bab akidahnya akidah Nabi dan para sahabat ashabul hadis, as-salafus salih. Dalam bab fiqih, madzhabnya Madhab Ahmad bin Hanbal Hambali. Tidak ada yang namanya Wahabi, kecuali hanyalah merupakan gelar-gelar yang dilemparkan agar orang lari daripada akidah yang benar. Apa kata Abu Amr At-Talamanki ini tentang Allah? Dan dia adalah ya orang-orang yang merupakan Imam Malik rahimahullah, ulama Malikiyah. Qala fi kitabihi fil usul, dalam kitabnya Al-Usul, nama kitabnya Al-Usulu ila ma'rifatil usul. Ya. Ajma'al muslimuna min ahli sunnah, telah tegak ijma', kesepakatan kaum muslimin dari ahlu sunnah. Ini ahlu sunnah sebenarnya, bukan ahlu sunnah yang dibuat-buat. Ya, banyak orang menyebutkan dirinya sebagai ahlu sunnah sejati. Ya, aswaja, ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana ahlu sunnah jamaah sebenarnya? Ini dia. Ya, dari zaman ke zaman, Nabi dan para sahabatnya mengikuti sunnah, mereka ahlu sunnah wal jamaah. Mengikuti cara beragama Nabi, mereka ahlu sunnah wal jamaah. Ya, bukan dia yayasan, bukan dia ormas, tidak. Ini adalah akidah, ini adalah merupakan agama. Ajma'al muslimuna min ahli sunnah, telah tegak ijma', kesepakatan kaum muslimin dari ahli sunnah.
ala anna Allah istawa ala arsyihi bidzatih. Allah memang benar-benar bersemayam di atas arasnya. Mau apa lagi? Ya, ini akidah Ahlussunnah sebenar-benarnya. Banyak orang mengaku-ngaku berakidah Ahlussunnah, tapi akidahnya bukan akidah Ahlussunnah, akidahnya akidah Ahlul Kalam. Ya. Wa qala fi hadzal kitab aidan, dia juga menyebutkan dalam kitabnya ini, ajma Ahlus Sunnati ala anna Allah 'alal 'arsy 'alal haqiqah. Telah tegak kesepakatan Ahlussunnah memang benar-benar Allah di atas aras bersemayam. 'Alal haqiqah, dengan sebenar-benarnya. La 'alal majaz, bukan bahasa kiasan. Sebagaimana orang-orang Ahlul Kalam mengatakan ini bahasa kiasan, majaz. Tak mungkin Allah bersemayam, tapi maknanya menguasai aras. Kenapa kau katakan Allah tak bersemayam? Karena bersemayam sifatnya makhluk. Ya. Berarti Allah butuh kepada tempat dan semacamnya yang kita ulang-ulang selalu. Mengapa kau katakan Allah menguasai aras? Kalau begitu engkau juga menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk juga memiliki sifat menguasai. Kalau mereka mengatakan Allah tentunya berbeda menguasai aras dengan makhluk menguasai kepemilikannya. Katakan juga tentulah bersemayamnya Allah di atas aras berbeda dengan bersemayamnya raja di atas singgasananya. Ya, kemana mereka berlari? Ke situ mereka akan terjebak sendiri. Bukan tangan, Allah mustahil memiliki tangan. Kenapa? Yang memiliki tangan makhluk. Kalau Allah bertangan berarti seperti makhluk. Ya, jadi maknanya apa? Maknanya kekuasaan. Baik, makhluk juga punya sifat kekuasaan. Allah menciptakan Adam dengan kekuasaannya, bukan dengan dua tangan, tapi dengan kekuasaannya. Kita katakan makhluk juga punya kuasa. Mengapa kau tolak Allah memiliki sifat tangan, kau tetap Allah memiliki sifat kuasa? Kata dia, ya, sifat tangan tak masuk akal. Jadi apa? Karena tak masuk di akal kami, maka sifat itu kami takwilkan menjadi sifat kuasa. Ya, mengapa kau katakan Allah SWT memiliki kekuasaan? Berarti kau telah menyamakan Allah dengan makhluk yang juga punya kekuasaan. Kalau mereka berkata berbeda kekuasaan Allah dan kekuasaan makhluk, katakan pula berbeda bersemayamnya Allah dengan bersemayamnya makhluk, selesai. Kemanapun mereka berlari, ke sana mereka akan terbentur. Ya, bukan Allah turun mustahil, tapi rahmatnya baik. Mengapa kau tolak bagi Allah Subhanahu wa taala sifat turun? Ini sifat makhluk. Tapi maksudnya adalah iradah, kehendak Allah untuk menyebarkan rahmatnya. Baik, manusia pun punya sifat kehendak. Mengapa kau katakan Allah berkehendak? Makhluk pun berkehendak. Dia mengatakan berbeda kehendak makhluk dan kehendak Allah. Katakan sepula seperti itu, berbeda turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Ini dari itu gitu saja. Ya. Tsumma saqa bisanadihi alam an Malikin. Kemudian dia menyebutkan dengan sanadnya dari Imam Malik rahimahullah. Qauluhu Allah fis sama. Kata Imam Malik, Allah itu di atas langit. Dan Imam Malik guru Imam Syafi'i. Wa ilmuhu fi kulli makan, dan ilmunya ada pada setiap tempat, bukan zatnya. Tsumma qala fi hadzal kitab, kemudian dia berkata dalam kitabnya ini, wa ajma'al muslimuna min ahli sunnati ala anna ma'na qaulihi ta'ala, telah tegak kesepakatan sunnah makna atau tafsiran dari firman Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada, bukan dengan zatnya, mustahil, dia maha besar. Begitu kecilnya alam semesta ini baginya, bagaimana dia bersama kita dengan zatnya? Subhanallah, tak masuk akal. Bumi ini digenggamnya hari kiamat, langit digulungnya, bagaimana dia dengan zatnya bersama makhluk? Dia maha besar. Itu yang kita ucapkan setiap saat Allahu Akbar dalam sholat kita ketika azan dikumandangkan. Bagaimana dikatakan dia dengan zatnya bersama makhluk? Ya, maka maknanya apa? Ya, wa nahwu dzalika minal Qur'an, dan yang semacam ini daripada ayat Al-Qur'an, wa huwa ma'akum aina kuntum. Ya. Dan yang semakna dengannya, anna dzalika ilmuhu, yang bersama makhluk dimanapun berada, ilmu Allah.
Allah mengetahui dengan ilmunya setiap makhluk dimanapun mereka berada, kapanpun mereka berada. Wa anna Allaha fawqa as-samawati bidzatih. Tapi Allah di atas seluruh langitnya dengan zatnya, di atas seluruh langitnya. Ala arsyihi mustawin ala arsyihi kaifa sya'. Bersemayam di atas arasy sebagaimana dia kehendaki. Hadza lafdhuhu fi kitab Innah, redaksi daripada Imam Abu Amr At-Talamanki rahimahullah Al-Andalusi, dari negeri Andalus sana, Spanyol, yang sekarang menjadi negeri kufar, yang lepas daripada kaum muslimin. Kenapa lepas? Karena mereka meninggalkan akidah Islam. Karena mereka meninggalkan syariat Islam, akhirnya mereka pun lepas daripada Islam, dijajah, dikuasai oleh kaum kafirin. Tinggallah di Andalus sana, singa-singa, tinggallah istana-istana, peninggalan daripada kejayaan masa silam. Masjid-masjid besar yang telah dirubah fungsinya menjadi museum, menjadi gereja dan semacamnya. Dampak daripada meninggalkan akidah Islam dan syariat Islam. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Dzikru qauli Bukhari al-Maghribi al-Imam al-Hafidhi Abi Umar bin Abdul Barri Imam Sunnati fi zamanih rahimahullahu ta'ala. Semoga. Ini sekarang perkataan Al-Hafidhul Maghrib. Namanya Al-Imam Abu Amr Ibnu Abdul Barr, Imam Sunnah di zamannya. Ulama Malik, ulama-ulama daripada ulama bermazhab Malik yang paling terkenal. Dialah yang paling dalam membahas mensyarah kitab Muwatta gurunya Imam Malik rahimahullah dalam kitab yang besar. Apa dia katakan? Na'am, iqra. Qala fi kitabih At-Tamhid fi syarh al-hadits ats-tsamin li Ibn Shihab an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد لا يختلف أهل الحديث في صحته. كمل. وفيه دليل على أن الله جل وعلا في السماء على الأرش من فوق السبع سماوات كما قالت الجماعة وهو حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم إن الله في كل مكان وليس على الأرش ودليل على صحة ما قاله أهل الحق في ذلك قوله تعالى الرحمن على الأرش استوى. Asbuka. Dalam kitab beliau namanya At-Tamhid. Tamhid adalah kitab yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Abdul Barr, mensyarah, menjelaskan kitab Al-Muwatta Imam Malik rahimahullah. Kitabnya tebal, belasan jilid, dan dia menulis kitab Tamhid sesuai dengan Thariqatul Muhaddithin untuk mensyarah kitab Muwatta. Dia tulis satu kitab lagi ala Thariqatil Fuqaha dengan metodenya ahli fiqih. Nama kitabnya Al-Istidhkar, lebih tebal lagi daripada kitab Tamhid. 30 jilid lebih kitab tersebut, dengan berbeda-beda cetakan. Inilah ulama besar di zamannya, dikenal dengan nama Ibnu Abdul Barr. Dalam kitabnya Tamhid, ketika dia menjelaskan hadis yang ke-8 dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Tuhan kita turun setiap malam ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika bersisa sepertiga malam terakhir. Wa yaqulu, maka dia akan berkata, man yad'uni, adakah yang mau berdoa kepadaku, fa astajibalah, ku kabulkan doanya. Man yas'aluni, adakah yang meminta kepadaku permintaan,
fa'utiyah, akan kukabulkan permintaannya. Man yastaghfiruni, adakah yang memintakan ampunan untukku, fa'aghfirullah, akan ampuni dia. Ini hadis, apa kata Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar? Hadza haditsun tsabitun min jihatin naql. Hadis ini hadis yang sahih dari sisi penukilan, periwayatan sahih. Sahihul isnad, sanadnya pun sahih. Para perawinya semuanya selamat. La yakhtalifu ahlul hadithi fi sihhatihi. Tidak ada perbedaan ulama-ulama hadis dalam kesahihan hadis ini. Allah turun sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Ya. Tentunya turunnya tak sama dengan turunnya makhluk. Tak akan mungkin Allah dalam makhluk, tak mungkin makhluk dalam Allah Jalla fi'ula. Bagaimana turunnya? Jangan kau tanya, yang penting kau imani. Yang penting tidak akan mungkin sama dengan turunnya makhluk. Dan senantiasa Allah selama-lamanya di atas makhluk. Sifat di atas makhluk itu sifat, namanya bahasa Arabnya al-ulu. Sifat maha tinggi di atas makhluk ini sifat dzati. Maksud sifat dzati adalah sifat yang selama-lamanya melekat dengan Allah, tidak pernah Allah sedikit pun ya kecuali disifati dengan sifat tersebut. Sifat dzatiyah contohnya sifat wajah, sifat tangan. Itu sifat dzatiyah. Ya, selama-lamanya Allah, sifat ilmu, memiliki ilmu, sifat mendengar, sifat melihat, selama-lamanya namanya sifat dzatiyah. Karena sifat-sifat Allah itu ada yang kembali kepada sifat dzatiyah yang melekat dengan diri Allah selama-lamanya. Ada sifat fi'liyah. Tapi itu sifat fi'liyah, sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah kapan dia mau, kapan dia berkehendak dia buat, dia lakukan, namanya sifat fi'liyah. Seperti sifat rahmat itu sifat fi'liyah. Kapan dia mau dia rahmati hamba-hambanya, kapan dia mau dia cabut daripada hambanya rahmatnya, dia azab. Ya. Bersemayam di atas arsy ini sifat fi'liyah. Berarti terpulang kepada Allah. Kapan dia mau bersemayam dia bersemayam. Ya. Tapi sifat di atas seluruh makhluknya itu sifat dzatiyah. Selama-lamanya Allah di atas hamba-hambanya. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dialah yang maha perkasa di atas seluruh hambanya. Maka tatkala dia mengatakan turun ke langit dunia, kita meyakini tak akan mungkin sama dengan turunnya makhluk. Kita meyakini selama-lamanya Allah di atas seluruh hamba-hambanya, di atas seluruh makhluknya. Tidak pernah dia dalam alam ciptaannya, tidak pernah alam ciptaannya dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Antara keduanya terpisah. Ya, tak akan mungkin menyatu. Ini akidah kita. Jadi datanglah orang yang menggunakan analoginya, berfikirnya, kiasnya, menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau Allah turun berarti siapa di atas arsy? Kalau Allah turun berarti ke langit setiap malam, malam berbeda-beda. Malam di Tiongkok tak sama dengan malam di California. Berarti Allah tak naik-naik. Allahu Akbar. Ya, andai kata Allah di atas, berarti Allah bertempat. Ya, karena atas adalah merupakan jihad arah. Ya, subhanallah. Padahal kita katakan ini semua bagi makhluk. Bagi Allah tak ada siang, tak ada malam. Kiamat kapan jadinya kiamat? Hari Jumat. Jangan kau katakan nanti berarti kalau hari Jumat, Jumat di Tokyo tak sama dengan Jumat di Amerika. Sudah kiamat di Amerika, Tokyo belum. Ini cara berpikir orang-orang yang memang subhanallah memaksakan alam fikirnya yang dangkal untuk dapat mengetahui bagaimana kebesaran Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tolak semua. Nanti udah kiamat nanti di Amerika, sini belum, masih ada beda 11 jam contohnya. Ya. Bagi Allah tak ada siang malam, itu bagi kita. Bagi Allah tak ada atas bawah. Itu kita. Allah selama-lamanya di atas hamba-hambanya. Bukan maknanya Allah diliputi oleh tempat mustahil.
Karena tempat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada di atas aras makhluk. Makhluk terakhir itulah aras. Di atasnya tak ada lagi yang namanya makhluk. Yang ada hanyalah Allah Jalla fi'ula. Jadi kita meyakini Allah turun. Iya turun. Berarti jangan kau katakan berarti. Jangan usah kau bahas turunnya Allah. Turunnya malaikat aja kau tak bisa membayangkannya. Bagaimana turunnya malaikat dari Allah ke langit dunia terus ke bumi ini. Jangan kau tanyakan. Subhanallah. Kau imani dengan meyakini tak akan sama Allah dengan makhluk. Selesai. Jangan kau tolak, jangan kau tukangi, kau tafsirkan bukan turun. Ini Wahabi yang mengatakan demikian karena akalnya masih original. Orang Wahabi itu bodoh-bodoh. Akalnya original, tak pernah dipakai untuk berpikir sehingga mereka terima. Berarti mereka menganggap para sahabat semuanya bodoh-bodoh. Mereka diam sebagaimana kita diam. Subhanallah, ini penghinaan kepada hadis Nabi yang mulia SAW. Menolak keterangan dari Nabi. Nabi yang mengatakan turun, sahabat semua diam tak bertanya. Kok datang orang belakang mengatakan bukan turun? Apakah mereka lebih pintar daripada Nabi, lebih pintar daripada para sahabat? Apakah para sahabat tak paham bahasa Arab, mereka lebih paham dari para sahabat? La ilaha illallah. Ya, ini bencana musibah alam ini. Ya, menolak sifat-sifat Allah. Ya, menolak firman-firman Allah Jalla wa'ala. Yang konsekuensinya kufur kalau mereka tahu masalahnya di otaknya ada syubhat sehingga mereka tidak bisa dikafirkan. Menolak satu ayat kafir. Bagaimana dengan ratusan ayat yang mereka tolak? Kata beliau, wa fihi dalilun ala anna Allah jalla wa ala fis sama. Ini dalil menunjukkan Allah di atas langit. Alal aras, di atas aras. Min fawqi sab'i samawat, di atas 7 lapis langit. Kama qalatil jamaah, itu yang dikatakan oleh jamaah. Jamaah siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Wa huwa hujjatuhum 'alal mu'tazilah, dan inilah merupakan dalil yang menjadi hujjah yang ditegakkan kepada kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah. Fi qaulihim, ketika mereka mengatakan innallaha fi kulli makan, Allah itu di mana-mana. Ini perkataan Mu'tazilah dan Jahmiyah yang sesat, menyesatkan. Lebih dahsyat daripada akidah kaum Nasara yang mengatakan Tuhan menitis dalam Isa bin Maryam, menyatu dengan Isa. Ini lebih dahsyat. Karena Allah di mana-mana berarti Allah Subhanahu wa taala ada pada berhala-berhala, ada pada setiap tempat kotoran-kotoran. Nauzubillah min dzalik. Dan ini yang melegalkan paham siapa? Wahdatul wujud Ibnu Arabi. Semua yang ada dialah Allah. Itu paham wahdatul wujud. Karena Allah di mana-mana. Ya. Namanya wahdatul wujud. Seluruh wujud ini satu hakikatnya, dialah Tuhan. Tak ada yang wujud kecuali Tuhan. Subhanallah. Kenapa? Karena Tuhan di mana-mana. Ya. Inilah perkataan yang begitu dahsyat kekufurannya. Walaysa 'alal aras, kata mereka Allah di mana-mana, bukan di atas aras. Mereka mengatakan tidak ada Tuhan di atas aras, itu kata mereka. Sementara 7 ayat Allah tetapkan dalam tempatnya menyebutkan dia di atas aras. Subhanallah. Dan ini keyakinan Nabi, ini keyakinan para sahabat. Bukan ini keyakinan orang Wahabi. Subhanallah. Ya, inilah karena kurangnya mereka piknik kepada buku-buku ulama yang terdahulu. Subhanallah. Hanya menggunakan rasio akal-akalnya. Coba mereka bongkar buku ulama dari zaman ke zaman. Perkataan para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Akan mereka dapati. Wad dalilu ala sihhati ma qalahu. Dalil menunjukkan benarnya perkataan Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr ini. Ya. Ma qalahu ahlul haqqi fi dzalik. Dalil yang kuatkan pendapat ulama-ulama yang benar dalam perkara ini, qaulu ta'ala, Allah yang berkata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa.
Ini ayat pertama tentang Allah bersama di atas arasnya pada surat Toha ayat kelima. Naam. Wa qawluhu thumma istawa 'alal arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Ini tempat yang kedua dalam surah Sajadah. Kemudian Allah bersama di atas aras. Tidak ada bagi kalian selain daripada selain Allah Subhanahu wa taala penolong, pemberi syafaat. Naam. Wa qawluhu ta'ala thumma istawa ila as-sama'i wa hiya dukhan. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menaik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya berkehendak menciptakan langit yang kala itu adalah merupakan asap belaka. Ya. Naam. Wa qawluhu ta'ala idal labtaghaw ila dzil arsy sabila. Ya, kalau demikian pastilah mereka akan sampai kepada pemilik aras. Ya, menempuh jalan ke sana. Naam. Wa qawlu tabaraka ismuh ilaihi yas'adul kalimit thayyib. Juga firman-Nya kepada Dialah, kepada Allah lah naik semua perkataan-perkataan yang baik. Wa qawlu ta'ala falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Dan terkala Tuhannya dari atas menampakkan dirinya kepada gunung, hancurlah gunung Tursina pada kisah Musa. Wa qawlu ta'ala aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul ard. Juga firman-Nya dalam surah Al-Mulk, apakah kalian merasa aman dengan Dia yang di langit, jika Dia mau Dia tenggelamkan bumi kalian. Wa qala sabbih isma rabbikal a'la. Dari lainnya Dia di atas, firman Allah, sucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi. Wa hada min al-'uluwi. Dan ini adalah bagian daripada sifat ulu, Allah itu maha tinggi. Nah, Wa kadzalika qawluhu al-'aliyyul 'azim. juga firman Allah, Dialah Tuhan Al-'Ali yang maha tinggi, Al-'azim yang maha agung. Dia memang maha tinggi. Nah, Wa al-kabirul muta'al. Al-Kabir yang maha besar, Al-Muta'al yang maha tinggi. Wa rafi'ud darajati dzul arsy. Rafi'ud darajat, Dialah yang mengangkat derajat manusia. Dzul arsy, Dia pemilik aras. Wa yakhafuna rabbahum min fawqihim. Dan juga firman-Nya, mereka malaikat-malaikat takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka. Wal Jahmi yaqul innahu asfal. Adapun orang-orang Jahmiyah mengatakan Allah itu di bawah. A'udzubillahi min dzalik. Ya. Wa qala jalla dzikruh yudabbirul amra minas samai ilal ard thumma ya'ruju ilaihi. Allah berfirman, Dialah yang mengatur segala urusan dari atas langit sampai ke bumi. Kemudian naiklah urusan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh malaikat-malaikatnya. Naam. Wa qawluhu ta'rujul malaikatu war-ruhu Dan ilaihi. juga firman-Nya, naik malaikat-malaikat dan Jibril kepada Allah, menunjukkan Allah di atas. Naam. Wa qala li Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Allah berkata kepada Isa ketika akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi, inni mutawaffika, saya akan menidurkan engkau, wa rafi'uka ilayya, dan akan mengangkatmu kepadaku. Allah mengangkat Isa ke langit. Naam. Wa qala bar rafa'ahu Allahu ilayhi. Mereka tak pernah membunuhnya, kaum Nasara meyakini Isa dibunuh. Kata Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tak pernah membunuhnya, mereka tak pernah menyalibnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, bar rafa'ahu Allah ilaihi, tetapi Allah mengangkat Isa kepadanya ke langit sana, menunjukkan Allah di atas. Naam. Wa qala falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar. Berkata Allah tentang malaikat-malaikatnya, dan mereka para malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu, mereka bertasbih mensucikan Allah baik di kala malam hari maupun di siang hari. Wa qala laisa lahu dafi' min Allahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi wal 'uruj wal Allah juga berfirman dalam surah Al-Ma'arij, laisa lahu dafi', kalau azab Allah mau datang tak ada yang bisa menghalangi azab tersebut. Minallahi, azab dari Allah, dzil ma'arij, yang memiliki al-ma'arij, tangga yang tinggi ke langit sana. Ya. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi, yang naik kepada Allah Subhanahu wa taala malaikat-malaikat dan Jibril.
Dan makna al-uruju as-su'ud, naik ke atas, menunjukkan Allah di atas. Nabi kita mengambil perintah salat ke langit ke atas sana. Lewat langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Berjumpa dengan Allah. Bukan di sana Nabi SAW tidak berjumpa Allah. Di sana Nabi berjumpa Allah tapi tidak melihat Allah karena ada hijab. Karena itulah ibunda kita bertanya, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Ketika Nabi diyakini oleh mereka naik ke atas langit ke Sidratul Muntaha, berjumpa Allah, bertemu Allah Subhanahu wa taala, berbincang dengan Allah langsung tanpa perantara, maka bertanyalah ibunda kita, apakah engkau melihat Tuhanmu? Kata Nabi, nurun anna arahu, dihijabi dengan cahaya, saya tak mampu melihatnya. Kalau andai kata Allah, bukan di atas, untuk apa naik Nabi ke atas Mi'raj? Untuk apa? Jumpa siapa? Dibawa Jibril kepada siapa? Wa amma qawlu ta'ala a'amintum man fis sama' fama'nahu man 'ala as-sama'i ya'ni 'ala al-ardh wa qad takunu fi bima'na 'ala ala tara ila qawli ta'ala fasihu fil ardh ay 'ala al-ardi. Asmuka. Adapun makna a'amintum man fis sama', apakah kamu merasa aman dengan dia fis sama' yang di langit? Dalam bahasa Arab fis sama' fama'nahu man 'alas sama', yang di atas langit, bukan di dalam langit Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata fi dalam bahasa Arab bisa bermakna ala. Kata Allah tentang orang-orang, famshu fi manakibiha, jalanlah kalian di atas permukaan bumi, bukan dalam bumi. Fi bisa bermakna ala, maka makna fis sama, di langit, bukan dalamnya tapi di atasnya. Di makna alal arsy, wa qad takunu bi makna ala, ya. Dan terkadang fi bermakna ala. Fis sama ay fil ulu, fil ulu. Di mana Allah? Fil ulu, di tempat yang tinggi sana. Ya. Tidak akan kamu lihat firman Allah fasihu fil ardi. Fasihu fil ardi, berjalanlah bukan dalam bumi tapi di atas bumi, maka fi bermakna ala ay alal ardi. Naam. Wa kadzalika qaulu ta'ala wala usalibannakum fi juzu'il nakhli. Demikian juga firman Allah SWT tentang Fir'aun yang mengancam para tukang sihir yang beriman kepada Musa. Kata Fir'aun, wala usallibannakum fi juzu'in nakhli, akan kusalib kalian fi juzu'in nakhli, di tiang-tiang pohon kurma, bukan dalam tiang kurma tapi di atas. Ya, bukan dalam kurma disalib, tidak, tapi bukan dalam pohon kurma tapi di atasnya. Naam. Wa hadha kulluhu ya'diduhu qawlu ta'ala ta'rujul malaikatu war-ruhu ilayhi wa ma kana mithluhu mimma talawna min al-ayati fi hadha al-bab wa hadhihi al-ayatu kulluha wadihatun fi ibtali qawli al-mu'tazilah. Ya, dan banyak ayat-ayat semacam ini, ta'rujul malaikatu war-ruhu ilayhi, naik malaikat-malaikat kepada Allah, menunjukkan Allah di atas. Ya, dan masih banyak ayat lain. Semuanya jelas menunjukkan batilnya, rusaknya pemahaman kaum Mu'tazilah dalam bab ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.